Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Anastasia Anindita dalam Info Jatim edisi 12 Oktober 2024. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, deklarasi 46 kota kabupaten di 23 provinsi secara serentak se-Indonesia oleh Menteri ATR BPN RI di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. PJ Gubernur Jatim Adi Karyono hadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jawa Timur di Taman Pandan Wilis, Kabupaten Nganjuk. Pembukaan konsultasi regional produk domestik regional bruto se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2024. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Sobat Jatim, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, mendeklarasikan 46 kota kabupaten lengkap yang terdapat di 23 provinsi secara serentak di Gedung Negara Gerahadi pada Selasa 11 Oktober 2024. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR BPN RI), Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disingkat AHY, mendeklarasikan 46 kota kabupaten lengkap yang terdapat di 23 provinsi secara serentak se-Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Selasa 8 Oktober 2024. Deklarasi ini untuk menetapkan tata ruang wilayah sebagai referensi susunan rencana strategis pengembangan dan pembangunan di masing-masing pemerintahan. Agenda tersebut dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dan Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil BPN Jatim, Lampri. Pada agenda tersebut, Menteri ATR BPN AHY juga mengimplementasikan sertifikat elektronik dan menyerahkan sertifikat elektronik pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, redistribusi tanah, wakaf, barang milik negara atau BMN, dan barang milik daerah atau BMD se-Jawa Timur. Dalam arahannya, Menteri ATR BPN AHY menyampaikan, deklarasi 46 kota kabupaten ini adalah agenda seremonial untuk dilakukan. Namun, di balik seremoni ini, peran para Kakanwil ATR BPN lah yang telah bekerja luar biasa menjadi pemimpin di lapangan untuk meyakinkan para pegawai dan satuan kerja sehingga tidak ada yang terlewat dalam penetapan tata ruang wilayahnya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info pemerintahan, Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan ini dilangsungkan di kantor Diskominfo Jabar di Kota Bandung pada Rabu 10 Oktober 2024. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS terkait urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang dilangsungkan di kantor Diskominfo Jabar di Kota Bandung pada Rabu 10 Oktober 2024. Kadis Kominfo Jatim Serlita Ratnadewi Agustin mengatakan, PKS ini adalah legalitas dari peningkatan kerjasama Jawa Timur dan Jawa Barat, khususnya di sektor komunikasi, informatika, statistika, dan keamanan informasi yang bertujuan meningkatkan administrasi pemerintahan yang handal untuk pelayanan publik kepada masyarakat yang dapat dirasakan dampaknya. Sementara itu, Kadis Kominfo Jawa Barat, Ika Mardia berharap dengan perjanjian kerjasama ini, khususnya dalam urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian di Jawa Timur dan Jawa Barat akan semakin meningkat. Tentunya juga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari Bandung, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menghadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jawa Timur tahun 2024.
Acara berlangsung di Taman Pandan Wilis Kabupaten Nganjuk pada Rabu 9 Oktober 2024. Berikut laporan selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menghadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jawa Timur tahun 2024 di Taman Pandan Wilis, Kabupaten Nganjuk. Dalam peringatan tersebut, PJ Gubernur Jatim memberikan penghargaan kepada sejumlah pahlawan lingkungan yang dibagi dalam beberapa kategori, yakni penyelamat lingkungan, pembina lingkungan, serta pengabdi lingkungan. Selain itu, terdapat pula penghargaan untuk Desa Kelurahan Berseri dengan kategori Mandiri, Madya, dan juga Pratama. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan, pemerintah aparat desa, dan juga perorangan berkat kontribusinya terhadap lingkungan di Jawa Timur. Selain itu, untuk mengapresiasi para pahlawan lingkungan, penghargaan ini juga untuk memotivasi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur yang masih memerlukan perbaikan pengelolaan di berbagai aspek. Dari Nganjuk, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info pemerintahan, Sobat Jatim, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyambut dan melaksanakan peserta Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia ke-11. Acara berlangsung di Gedung Negara Gerahadi pada Rabu 9 Oktober 2024. Berikut informasi selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyambut dan melaksanakan peserta Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia atau KONASPI ke-11. Acara berlangsung di Gedung Gerahadi pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Adi Karyono optimistis Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia atau KONASPI ke-11 menghasilkan inovasi dan solusi konkret yang mampu menjadi rekomendasi untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, utamanya bagi pelajar SMA, SMK, dan SLB, guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu sekalian, kami Jawa Timur sebagai salah satu pusat pendidikan Indonesia tentu berkomitmen untuk mendukung perkembangan perguruan tinggi dalam berbagai aspek. Tentu indeks pembangunan Indonesia Jawa Timur saat ini yang mencapai 74,65 masuk dalam kategori tinggi dan lebih tinggi dari IPM secara nasional. Dan ini banyak sekali kami memperoleh penghargaan di bidang pendidikan. PJ Gubernur Jawa Timur berharap masing-masing rektor memberikan rekomendasi atau masukan untuk mewarnai dunia pendidikan. Sasaran pelajar SMA, SMK, dan SLB meningkatkan SDM unggul di Jatim bukan tanpa sebab, melainkan karena para siswa-siswa SMA atau SMK Jatim telah meraih sederet prestasi. Salah satunya, meraih juara umum pada ajang Lomba Kompetensi Siswa Nasional atau LKS SMK tingkat nasional ke-32 tahun 2024. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur. 79 tahun sudah kita merawat bumi Majapahit. Dan Jawa Timur telah berhasil menjadi satu provinsi yang kuat dan tangguh di Indonesia. Saat ini kualitas SDM dan derajat kesehatan masyarakat meningkat semakin baik. Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim turun signifikan. Dan kita masih bisa mempertahankan posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Dengan mengusung tema Jawa Timur Bersatu, Bersama untuk Maju, kita optimis berbagai capaian pembangunan yang sangat baik ini mampu membawa Jawa Timur semakin maju dan mendunia. Dirgahayu ke-79 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur bersatu, bersama untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur meraih Anugerah Media Humas 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam acara yang berlangsung di Bandung, Jawa Timur berhasil meraih terbaik ketiga kategori media internal dan terbaik ketiga kategori media sosial. Berikut informasi selengkapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Anugerah Media Humas atau AMH 2024 yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Kota Bandung pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Pemprov Jatim meraih predikat terbaik ketiga nasional kategori media internal atau in-house magazine dan terbaik ketiga nasional kategori media sosial. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh juri kategori media internal Wahyu Diatmika dan juri kategori media sosial Wicaksono kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Putut Darmawan, yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin. Penghargaan ini menjadi motivasi dan evaluasi bagi tim kerja penyusunan konten media Dinas Kominfo Jatim untuk menjadi lebih baik dalam menghasilkan produk informasi yang berkualitas. Sebagai informasi, pada AMH 2024 ada beberapa kategori yang dilombakan, yaitu kategori media sosial, siaran pers, kampanye komunikasi publik, penerbitan media internal, website, dan media audiovisual. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Info Jatim melaporkan. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono membuka kegiatan konsultasi regional produk domestik regional bruto se-Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 di Kota Malang pada Kamis 10 Oktober 2024. Dihadiri 200 orang dari Bapeda, Dinas Kominfo dan perwakilan BI Provinsi se-Jabal Nusra serta Bapeda dan BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono membuka kegiatan konsultasi regional produk domestik regional bruto atau PDRB se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara atau Jabal Nusra tahun 2024. Kegiatan pembukaan ini berlangsung di Kota Malang, Kamis 10 Oktober 2024. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Jawa Timur, Muhammad Yasin memaparkan konsultasi regional PDRB Jabal Nusra 2024 digelar selama 3 hari. Ia menjelaskan konsultasi regional PDRB Jabal Nusra 2024 dilaksanakan untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar provinsi se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dalam pengembangan dan pemanfaatan data statistik bagi perencanaan antar wilayah guna mewujudkan akselerasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Republik Indonesia Muhammad Edi Mahmud memaparkan tentang target transformasi ekonomi yang terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Jabal Nusra. Selain itu, distribusi dan pertumbuhan PDRB di wilayah Jabal Nusra. Dari Malang, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggelar dialog pilar kesejahteraan sosial bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Kamis 10 Oktober 2024. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan Kemensos RI akan berinovasi, koreksi, dan evaluasi di samping merencanakan program baru untuk mempercepat kesejahteraan sosial. Sementara penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan semua kegiatan-kegiatan sosial yang sesuai dengan kebijakan dan desain strategi program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Salah satu program yang dijalankan adalah mempercepat penurunan kemiskinan. PJ Adi juga menyampaikan bahwa program kesejahteraan sosial yang paling bagus dalam memutus mata rantai kemiskinan dan diterapkan di Jawa Timur adalah program Keluarga Harapan atau PKH atau Conditional Cash Transfer. Program tersebut telah dijalankan di negara berkembang seperti Brasil, Peru, Meksiko, dan Filipina dengan konsep investasi sosial. Jika ingin menjadi negara maju, tidak hanya berhenti pada program kemiskinan, tetapi juga program meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin. Dan kuncinya adalah para pendamping kesejahteraan sosial atau KESOS yang menjadi perantara pemerintah dan masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia Anindita beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur bersatu bersama untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.